Dipersilakan Ibu Irma Suliani bersiap Pak Asep Romli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya cintai dan banggakan, BPJS, tenaga kerja, Dewas, dan seluruh jajaran. Yang pertama, tadi banyak kawan-kawan saya sudah menjelaskan kepada Bapak. Terus terang, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa paparan Bapak minimalis banget. Paparan yang Bapak sampaikan itu minimalis. Harusnya pada pertemuan pertama ini, Bapak bisa menggambarkan secara komprehensif. Sehingga kami tahu bahwa Bapak mampu dan tahu apa tupoksi Bapak. Saya nggak melihat ya bahwa Bapak mampu dan tahu tupoksi karena paparan yang Bapak sampaikan minimalis sekali. Yang pertama, harusnya Bapak menjelaskan terkait dengan rendahnya cakupan kepesertaan pekerja sektor informal. Yang kedua, kepatuhan pemberi kerja yang belum optimal. Yang ketiga, permasalahan klaim dan pelayanan kepada peserta yang sampai hari ini masih belum optimal. Literasi masyarakat terhadap manfaat program yang juga masih terbatas, belum tergambarkan dalam presentasi Bapak. Tantangan berkelanjutan pendanaan program jaminan sosial juga nggak ada. Jadi menurut saya, Bapak belum mengerti konstruksi ya, tupoksi tanggung jawab yang seharusnya ada di pundak Bapak untuk bisa Bapak gambarkan kepada kami, itu nggak tergambarkan sama sekali di presentasi tadi. Nah, untungnya kawan-kawan saya tadi sudah banyak sekali memberikan masukan. Seharusnya Bapak memberikan informasi kepada kita apa yang saya sebutkan tadi. Di presentasi Bapak loh harusnya ada ini, yang saya sampaikan ini harusnya ada. Tapi nggak tergambarkan sama sekali, minim Pak. Sepertinya Bapak nggak paham tupoksi Bapak apa dalam gambaran yang Bapak paparkan tadi itu nggak jelas. Ya. Konstruksi data sama sekali nggak tergambarkan secara komprehensif dalam paparan Bapak. Nah, saya ingin Bapak paham apa yang disampaikan teman-teman saya harusnya itu menjadi bagian dari yang harusnya Bapak sampaikan hari ini. Nah, saya ingin nanti di pertemuan kedua Bapak sampaikan Pak, ya, apa strategi peningkatan cakupan kepesertaan nasional, misalnya begitu, ya. Target perlindungan pekerja formal dan informalnya seperti apa? Bapak gambarkan dalam presentasi Bapak. Ya, inovasi program dan transformasi digital layanan seperti apa yang sekarang, bukan yang kemarin. Strategi berkelanjutan pendanaan jaminan sosial dalam situasi efisiensi hari ini seperti apa. Nah, kepesertaan dan kepatuhan dari perusahaan dan pekerja yang kemarin dan apa yang harus Bapak lakukan. Yang begini-begini kan harusnya tergambarkan Pak. Jadi saya hari ini nggak mau bertanya, tapi saya ingin memberikan masukan saja kepada Bapak terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi yang harusnya tergambarkan dalam presentasi. Sehingga kawan-kawan saya ini paham bahwa Bapak mampu. Nah, kalau tadi alhamdulillah nih teman-teman saya yang jago-jago ini semua udah memberi masukan. Gitu. Jadi terus terang hari ini saya melihat Bapak masih belum mampu menggambarkan tanggung jawab Bapak sebagai direktur ya, BPJS Tenaga Kerja. Nah, saya berharap Dewasnya ngerti nih, gitu. Dewasnya harus paham. Saya lihat ada dari Kadin, ada dari pekerja, harusnya tahu. Udah pakar, udah tahulah ya, karena udah pakarnya nih, udah biasa melakukan ini gitu. Nah, kalau direksinya ini kan baru-baru semua nih, gitu. Makanya saya sampaikan ini supaya di pertemuan kedua nanti, tolong Pak gambarkan apa yang saya sampaikan tadi secara komprehensif, termasuk inovasi apa yang bisa Bapak berikan kepada Komisi 9 untuk
kami sampaikan kepada konstituen, kepada masyarakat, ya. Apa nih? Tadi ada dari Kang Zainul, dari sahabat saya tadi yang di belakang, Bos, Pak Nurhiat, terkait dengan PBI seperti di BPJS Kesehatan misalnya seperti itu. Walaupun mengingat APBN kita hari ini rasanya juga belum mungkin, ya. Kita clear aja nih. Kalau lihat APBN kita kan belum mungkin ya, karena situasi ekonomi dunia ya itu juga berimbas kepada kita di Indonesia. Saya paham. Tapi tolong yang saya sampaikan tadi digambarkan, gitu. Karena dari presentasi itu terus terang saya nggak ngelihat Bapak memahami apa tupoksi Bapak. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Mudah-mudahan kemitraan kita ya semakin baik karena fungsi dari kami sebagai mitra Bapak memberikan kontrol, memberikan informasi yang bagaimana Bapak harusnya melakukan kerja Bapak. Karena kalau Bapak jelek kerjanya, kami jelek juga sebagai bagian dari yang melakukan kontrol. Ya, kalau Bapak jelek, kita jelek loh. Kita dianggap nggak melakukan kontrol kepada Bapak. Jadi itu yang harus dipahami. Bukan tidak ada urusan mau menjatuhkan atau tidak atau ada kepentingan pribadi, nggak ada. Kita nggak ada di sini nggak ada yang bersifat seperti itu. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana Bapak bisa ya menjadi bagian dari pemerintah kabinet yang mampu ya mengejawantahkan apa yang diperintahkan Presiden Republik Indonesia untuk kepentingan masyarakat, terutama pekerja Indonesia. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irma.